Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kami dari kelompok 3 mata kuliah produksi tanaman hias dari jurusan Agronomi dan Hortikultura Fakultas Pertanian. Perkenalkan, nama saya Nawara Sinar Chandra dengan NPM 2314161097. Saya Prabal Kurniawati NPM 2314161096. Dan saya Satria Sopan Sofia dengan NPM 23141108. Jadi di sini kami akan menjelaskan atau mengenalkan tentang tanaman hias Spathiphyllum wallisii atau biasa disebut dengan peach lily. Yang pertama kita akan menjelaskan tentang identitas tanaman, yaitu yang kedua taksonomi, yang ketiga morfologi tanaman, yang keempat itu teknik budidaya, yang kelima itu syarat tumbuh, dan yang serta manfaat tanaman secara langsung di ruang lingkup jurusan Agronomi dan Hortikultura. Pada bagian kali ini saya akan memberikan pengenalan dan taksonomi tanaman. Nah, Spathiphyllum atau Spathiphyllum wallisii merupakan tanaman hias daun sekaligus bunga yang banyak digunakan sebagai tanaman indoor. Nah, tanaman ini berasal dari daerah tropis. Nah, salah satunya itu di Amerika Tengah dan juga Amerika Selatan. Secara taksonomi, tanaman ini diklasifikasikan sebagai Hydroplantae, kemudian divisi Magnolipita, kemudian kelasnya itu ada di kelas Liliopsida, ordonya itu sebagai ordo Alismatales dengan familia Araceae, kemudian di genus Spathiphyllum dan spesies Spathiphyllum wallisii. Nah, tanaman ini populer karena mampu tumbuh pada kondisi cahaya yang rendah dan banyak digunakan untuk dekorasi ruangan kantor, rumah, hotel, dan juga area publik. Nah, ciri utama Spathiphyllum yaitu bunganya itu berwarna putih. Kalau kalian bisa lihat nih, di bagian sini bunganya itu warnanya putih dengan spate yang berbentuk seperti daun pelindung, dan tongkol bunganya atau yang biasa disebut dengan spadix itu di bagian tengah. Jadi yang kedua di sini saya akan membahas tentang morfologi tanaman. Secara morfologi, tanaman Spathiphyllum wallisii ini merupakan salah satu tanaman herba tahunan yang dimana pertumbuhannya itu dengan cara rumput. Kita bahas yang pertama aja ya. Kita bahas yang pertama itu akar, yang dimana akar tanaman Spathiphyllum ini bertipe serabut dan dia tumbuh padat pada media. Yang kalian ketahui bahwasanya akar itu berfungsi untuk menyerap air dan unsur hara secara cepat pada media yang lembab. Terus yang kedua yaitu kita bahas tentang batang, di mana batang tanaman Spathiphyllum itu batangnya pendek dan dia itu tidak tampak jelas dikarenakan dia itu batangnya itu tertutup oleh pelepah daun. Di sini ada pelepahnya, jadi dia tertutup oleh pelepah daun dan pertumbuhannya itu dia tuh secara roset atau rumpun. Setelah itu yang kedua itu adalah daun, yang dimana daun Spathiphyllum itu ada dua tipe. Yang pertama itu dia ada tipe lancet dan ada tipe elips, yang dimana tipe lancet itu dia itu kurus, lancip, dan yang kedua itu ada elips, yang dimana elips itu berbentuk oval, terus dia lancip, dan daunnya itu berwarna hijau mengkilat, dan tekstur daunnya itu dia tuh licin, dan biasanya tuh daunnya itu tumbuh pada tangkai tanaman. Terus yang ketiga yaitu kita membahas tentang bunga, yang dimana bunganya itu terdiri dari spati yang berwarna putih atau biasa disebut dengan mahkota bunga. Setelah itu bagian sebenarnya yaitu adalah spadix atau tongkol bunga berwarna itu biasanya berwarna krim. Ini berwarna krim, itu biasanya tumbuh di tengah seperti ini. Ini spadixnya. Terus dia tuh bunganya tuh muncul pada tangkai panjang yang tegak. Bunga itu muncul di tangkai tanaman yang tegak ini, panjang. Terus karakter bunga ini membuat Spathiphyllum itu memiliki nilai estetika tinggi sebagai tanaman hias indoor. Spathiphyllum ini tumbuh optimal pada lingkungan teduh dengan intensitas cahaya sekitar 50-70%. Tanaman tidak tahan matahari langsung karena dapat menyebabkan daunnya terbakar. Media tanam yang baik menggunakan campuran kokopit, sekam bakar, dan kompos dengan perbandingan seimbang agar porus dan mampu menahan air. Penyiraman dilakukan 1 kali sehari atau menyesuaikan kelembaban media. Yang penting tidak terlalu lembab supaya tidak busuk akar. Pemupukan dapat dilakukan menggunakan pupuk NPK cair dosis rendah setiap 2 minggu sekali untuk menjaga warna daun tetap hijau dan merangsang pembungaan. Perawatan air meliputi pembersihan daun dari debu, pemangkasan daun, serta penggantian pot ketika rumput terlalu padat. Selain sebagai tanaman hias, Spathiphyllum dikenal mampu membantu meningkatkan kualitas udara dalam ruang karena menyerap beberapa polutan udara. Demikian video perkenalan tanaman hias Spathiphyllum wallisii dari kelompok 3. Melalui video ini kami mempelajari tentang identifikasi tanaman hias, karakter morfologi, serta teknik pemeliharaan tanaman indoor secara langsung di lapangan. Terima kasih atas perhatian
perhatian Bapak dan Ibu dosen serta teman-teman. Kami dari kelompok 3 mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.